Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas soal OSNK Fisika SMA tahun 2022. Jadi pelaksanaan OSNK ya atau OSN jenjang kota atau kabupaten untuk SMA dan bidang fisika itu sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Nah, jadi sudah selesai OSN-nya dan kita akan membahas soal-soal yang kemarin diujikan untuk seleksi OSN tingkat kabupaten ini. Oke, sebagai informasi, pelaksanaan OSNK Fisika SMA tahun 2022 itu dilaksanakan secara online ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, saat melaksanakan OSN secara online itu kan tidak diperkenankan membawa handphone dan sebagainya ya. Lalu dari mana soal ini didapat? Nah, sebelum pertanyaan ini menjadi liar, maka saya jelaskan dulu, saya mendapatkan soal-soal ini dari mana dan apakah soal-soal ini didapatkan dari hasil kecurangan dan sebagainya, saya akan jelaskan di video yang pertama ini. Nah, oke teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat di layar bahwa saya mendapatkan soal ini dari beberapa siswa yang mencatat soalnya dan ini juga dikirimkan setelah pelaksanaan OSN selesai. Sebagai contoh nih, untuk gambar yang pertama ini ya, ini dikirimkan pada tanggal 25 Mei tahun 2022, artinya ini sehari setelah OSN dilaksanakan. Ada juga yang dikirimkan tanggal 24 Mei, tetapi jamnya teman-teman bisa lihat ini jam 9:47 PM ya, artinya sudah waktu malam dan OSN itu dilaksanakan pagi harinya. Jadi ini tidak dikirimkan pada saat OSN dilaksanakan. Kemudian ada beberapa siswa juga yang mencatat. Nah, sekarang pertanyaan lagi mungkin ya bagi teman-teman. Kok bisa sempat-sempatnya mencatat? Nah, ini ada cerita menarik yang disampaikan oleh siswa yang mengirim soal ini kepada saya secara personal ya. Nah, jadi dia bercerita bahwa pada saat mengerjakan OSN itu mungkin blank atau bagaimana sehingga beberapa soal tidak dapat dikerjakan dengan baik dan waktunya masih sisa banyak. Maka untuk mengisi kelonggaran waktu tersebut, ternyata siswa itu mencatat soal-soalnya dan beberapa soal bisa berhasil didokumentasikan. Nah, ini juga menurut saya sangat berguna bagi teman-teman yang tahun depan itu mungkin akan ikut lagi ya, ikut OSN tahun 2023 ya. Kalau misalkan pelaksanaannya nanti akan diadakan lagi, ya semestinya diadakan lagi ya kalau OSN itu rutin biasanya. Nah, jadi punya gambaran atau wawasan kira-kira model soalnya seperti apa. Oke ya, jadi seperti itu dulu. Disclaimer di awal bahwa soal ini tidak didapatkan melalui tindak kecurangan dan menurut saya kalau OSN itu sudah selesai dilaksanakan itu tidak ada masalah kalau misalkan ada siswa yang mencatat. Nah, mencatatnya pun kan dia tidak mengirimkan pada saat pelaksanaan. Jadi menurut saya ini bukan tindak kecurangan dan malah ini sangat berguna bagi teman-teman yang tahun depan akan mencoba lagi ya. Jadi punya wawasan yang lebih jelas tentang kira-kira gambaran soal-soal OSN itu kesulitannya itu akan seperti apa. Oke ya, jadi di awal video saya ingin mengungkapkan hal tersebut terlebih dahulu supaya tidak ada komentar yang aneh-aneh atau komentar yang negatif tentang soal-soal ini. Jadi meskipun tidak dipungkiri ya, pelaksanaan OSN tahun 2022 ini juga belum sempurna, masih ada kecurangan, masih ada kecolongan di sana-sini, tetapi saya pastikan bahwa soal ini tidak didapatkan pada saat pelaksanaan OSN dilakukan. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya dari soal yang pertama ya. Saya akan pilih soal-soal yang menurut saya cukup mudah dulu untuk dipelajari ya. Kita lihat untuk soal pertama kita. Sebuah mata uang logam masanya 15 gram dan jari-jarinya 2 cm menggelinding tanpa slip ya. Jadi di sini disebutkan bahwa si mata uang logam itu menggelinding tanpa slip di meja datar dengan kecepatan 6 cm per detik. Oke, jadi ini adalah kecepatan linearnya karena kita punya satuannya cm per detik ya. Pertanyaannya adalah energi kinetik yang dimiliki oleh koin logam tersebut adalah titik-titik mikrojoule. Oke, kita akan selesaikan soal ini ya. Jadi misalkan di sini kita punya koin ya. Ini koin pecahan Rp50. Mungkin dari teman-teman yang sekarang SMA tidak menemui koin ini ya sekarang. Jadi koin ini adalah koin Rp50 dan simbolnya komodo. Ini gambarnya komodo. Dan ini koin ini beredar mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Oke, jadi kita ambil ini sebagai koinnya dan dia punya kecepatan 6 cm per detik. Itu artinya kecepatan linearnya dia. Kalau kita gambar di sini, dia punya kecepatan linear atau kecepatan pusat masanya dia adalah 6 cm per detik. Kita gambar 6 cm per sekon ya.
dan dia menggelinding. Jadi dia sambil rolling di sini, menggelinding ke sana. Artinya apa? Kalau menggelinding dia punya omega. Ya, dia punya omega, punya V. Pertanyaannya adalah energi kinetik rotasinya, energi kinetiknya itu berapa gitu. Nah, teman-teman harus ingat kalau misalkan kita punya benda yang bergerak translasi, ini geraknya adalah translasi, ya kan? Translasi itu artinya geraknya lurus dan dia juga sambil bergerak rotasi karena dia punya omega di sini. Maka energi kinetiknya adalah energi kinetik yang ditotal antara energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ya, jadi EK-nya itu berarti kita bisa tulis EK translasi plus EK rotasi. EK rotasi. Nah, maka kita bisa tulis EK translasi, teman-teman pasti sudah tahu persamaannya, yaitu setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat ya, atau setengah MV kuadrat, sering disebut sebagai energi kinetik gitu aja biasanya ya. Kemudian kalau EK rotasi persamaannya adalah setengah dikalikan I. Nah, apa itu I? I itu momen inersianya dikalikan dengan omega kuadrat ya. Jadi I di sini menyatakan momen inersia koin. Momen inersia dan omega adalah kecepatan atau kelajuan linearnya di sini. Nah, nilai omega kita bisa ganti menjadi hubungannya dengan V. Teman-teman ingat hubungan antara besaran-besaran pada gerak translasi dan rotasi ya. Kita punya hubungan V itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Atau omeganya bisa kita tulis sebagai V per R ya. Jadi kita bisa tulis lagi. Ini sama dengan setengah dikalikan M kali V kuadrat plus setengah dikalikan. Nah, di sini ketemu nih momen inersia. Kalau teman-teman perhatikan, koin itu kan bentuknya cakram ya. Cakram itu kalau kita lihat dimensinya kan seperti dimensi silinder ya. Silinder pejal seperti ini. Kan cakram itu kan kayak gini. Nah, maka dimensi koin ini itu sama dengan dimensi silinder pejal. Tentunya sudah ingat kan, sudah hafal untuk momen inersia silinder pejal, yaitu I itu sama dengan setengah M dikalikan R kuadrat. Dengan R adalah jari-jari silindernya. Nah, di sini silindernya adalah koin, maka kita punya momen inersianya I-nya itu sama dengan setengah dikalikan M R kuadrat. Omeganya diganti V per R dikuadratkan jadi V kuadrat per R kuadrat. Oke, R-nya bisa kita cancel di sini, bisa kita coret. Maka kita bisa mempunyai persamaan yang lebih sederhana, yaitu setengah dikali MV kuadrat plus seperempat, ya kan? Setengah kali setengah kan seperempat dikalikan MV kuadrat. Sebelum kita masukkan angkanya, kita ganti dulu ini atau kita gabungkan dulu ya. Setengah MV kuadrat ditambah seperempat MV kuadrat. Otomatis jadinya adalah 3 per 4 MV kuadrat. Ini nilai EK totalnya ya. Energi kinetik total yang dimiliki oleh si koin tersebut. Nah, langkah terakhir tinggal masukkan angka numeriknya. Masanya adalah 15 gram, kecepatannya 6 cm per sekon. Maka kita langsung ubah aja ke dalam joule. Karena jawabannya mintanya adalah mikrojoule. Maka berapa tadi masanya? 15, kecepatannya 6 cm ya. Jadi kita tulis aja di sini. Masanya sama dengan 15 gram. Itu artinya 15 per 1000 kg. Per 1000 kg. Kemudian kecepatannya sama dengan 6 cm per sekon. Itu artinya 6 per 100 meter per sekon ya. Nih, kita tinggal konversi aja sentimeternya ke meter, jadi 1/100 kan. Oke, jadi sudah tinggal dimasukkan 15 dan 6. Oke, sudah betul. Masukkan di sini. Berarti energi kinetiknya itu sama dengan 3 per 4 dikali dengan masanya adalah 15 per 1000 udah kilogram dikali dengan kecepatannya adalah 6 per 100, berarti kuadrat kan, 6 per 100 dikali dengan 6 per 100 kayak gini ya. Oke ya, jadi saya ingatkan lagi nanti untuk hitungan angkanya atau hitungan numeriknya teman-teman coba cek lagi ya. Oke, kita coret di sini. Bagi 2 dapat 2 ya, kemudian 6-nya kita bagi 2 dapat 3. Bagi 2 lagi habis, 6-nya bagi 2 lagi dapat 3. Maka kita punya 3 kali 15 kali, ini 3 kali 3 9, saya tulis di belakang, dikali 10 pangkat nih, atau kita tulis seper dulu ya, seper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi nolnya ada 7 di sini. Nah, hitung aja pakai kalkulator. 3 dikali 15 dikali 9.
kita akan dapatkan hasilnya itu 405 ya. Nanti coba tolong dicek lagi. Ini 405 dibagi dengan 1 nolnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, atau bisa kita buat ya dalam penulisan menggunakan notasi ilmiah. Ini kan sama dengan 4,05 kali 10, maaf 405 dulu ya. Kita belum pakai itu, belum pakai notasi ilmiah. Ini kita tulis dulu apa adanya, 405 kali 10 pangkat negatif 7. Pertanyaan di soal adalah mintanya mikrojoule ya, mikrojoule. Mikro itu berapa? Mikro itu 10 pangkat negatif 6 atau 1/1000. Kalau di sini jawabannya masih dalam joule. Ini dalam joule, mintanya mikrojoule, maka kita konversi atau kita ubah 10 pangkat min 7-nya ya menjadi bentuk matriks di sini. Maka ini kita akan punya kayak gini, 40,5 ya, nolnya kita ambil 1 majuin ke kiri dikali 10 pangkat min 6 joule. Nah, 10 pangkat min 6 joule ini gantinya bisa kita tulis sebagai mikrojoule. Maka jawabannya adalah 40,5 mikrojoule. Nah, karena sudah satu desimal ya, sudah satu angka di belakang koma, maka kita cukup tulis jawabannya adalah 40,5 sebagai jawaban akhir yang ada di soal. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal yang pertama ya. Cukup mudah dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, ini soal yang kedua yang akan kita bahas. Sebuah bola dilempar ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal 7 meter per sekon dari ketinggian awal 5 meter. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan hingga bola mencapai tanah adalah titik-titik. Oke, saya kira soal ini juga soal yang cukup mudah ya. Dengan pengetahuan yang didapatkan di sekolah, mestinya teman-teman bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah ya. Kita gambarkan skemanya dulu. Misalkan kita punya, ini tanahnya ya, kita punya tinggi gedungnya, di situ adalah ketinggian awalnya 5 meter, jadi ini 5 meter. Oke, tinggi 5 meter ini kita sebut aja sebagai H0 ya, H0-nya sama dengan 5 meter, kita tulis di sini. H0 itu 5 meter, kemudian ada bola kan, bolanya dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal berapa di situ? 7 meter per sekon. Oke, ini ada V0. Yaitu 7 meter per sekon ya. Anggaplah ini sudah di tepi sekali, maka yang terjadi adalah apa? Bola itu nanti akan naik, kemudian habis naik dia akan turun lagi setelah mencapai tinggi maksimumnya. Nah, anggaplah ini gerakan naik turunnya itu tidak melengkung kayak gini, tapi naik dan turun ya, supaya gambarnya biar kelihatan jelas saja. Atau kita gambar ulang aja di sini ya. Jadi nanti gerakannya naik turunnya bisa terlihat dengan jelas. Oke, kita hapus dulu yang ini. V0-nya 7 meter per sekon ya. Dia naik, kemudian turun. 7 meter per sekon. Oke. Naik dan turunnya kayak gini. Nah, turun seperti ini hingga dia sampai di tanah. Pertanyaannya adalah, waktu yang dibutuhkan bola hingga mencapai tanah. Nah, kita cukup butuh satu persamaan nih untuk menyelesaikan soal seperti ini. Jadi kita pakai persamaan posisi atau tinggi pada gerak vertikal kan. Berarti kita punya H sama dengan V0Y kali T, atau di sini V0 biasa aja karena gerakannya cuma satu arah ke sumbu Y, minus setengah GT kuadrat. Nah, perhatikan dia di sini tidak mulai dari tanah, tapi mulainya dari ketinggian awal tertentu. Maka kita tambahkan dengan H0. Nah, jadi persamaannya seperti persamaan biasa aja, cuma dia nggak dari tanah. Maka kita tambahkan dia dengan H0. Ini adalah fungsi ketinggiannya atau fungsi posisinya. Nah, fungsi posisinya seperti ini. Nah, berikutnya kita lihat nih, yang dimintakan di tanah nih. Nah, di tanah itu berapa posisi tingginya? Kalau di tanah itu posisi tingginya kan hanya 0 kan? Maka isikan di sini 0 sama dengan V0Y-nya ya ini, V0 ini 7 dikalikan dengan T minus setengah dikalikan, ingat ya, di OSN itu untuk fisika itu nilai G-nya kita pakai 9,8 ya, meter per sekon kuadrat. Ya memang tidak menguntungkan angkanya, tapi aturannya karena minta 9,8 ya kita pakai itu aja. Jadi ini 9,8 dikali dengan T kuadrat plus H0-nya di sini 5. Oke, susun ulang persamaan terakhir kita ya, susun ulang, pindahin ke ruas kiri supaya yang kuadratnya jadi positif. Berarti setengah kali 9,8 itu 4. Ini kita coret dulu ya, biar kelihatan. Ini berarti 4,9 ya.
4,9, maka pindah ruas ke kiri, maka jadi 4,9T kuadrat, kemudian minus 7T, kemudian positif 5, sama dengan 0. Nah, lihat persamaan terakhir yang kita dapatkan itu adalah persamaan parabola atau persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat. Nah, yang kita cari kan waktu kan. Waktunya kan di sini nih, bentuk persamaan kuadrat. Maka untuk mencari nilai waktunya ini kita tinggal selesaikan ini persamaan untuk mencari solusinya. Caranya gimana? Ya, caranya kita pakai persamaan atau rumus ABC ya. Kita gunakan rumus ABC. Teman-teman ingat lagi, apa persamaan dari rumus ABC itu adalah karena di sini variabelnya T sebagai fungsi T, maka ini kita bisa hitung T12 itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat ya, akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, gunakan persamaan ini. Maka kita masukkan di sini. Maka T12. Nah, kenapa harus pakai 12 nih? Karena dia persamaan kuadrat. Maka akan ada dua solusi atau dua akar ya. Kalau persamaan kuadrat itu nanti akan ada dua solusi atau disebut sebagai dua akar. Akar di sini bukan akar yang ini, tapi nama lain dari solusi ya. Dua roots gitu kan. Masukin rumusnya. Ya, ini A-nya adalah ini 4,9 itu A. B-nya min 7, kemudian C-nya positif 5. Masukin, berarti minus B, berarti minus 7, jadi positif 7. Ya, kita tulis saja 7. Plus minus akar dari B kuadrat, berarti 7 kuadrat. Kenapa kok minusnya hilang? Ya, karena negatif dikuadratkan kan jadi positif kan. Tetap, atau langsung tulis saja ya, biar nggak bingung ya. Jadi langsung jadi 49 gitu. 7 kuadrat minus 4 dikalikan 4,9 dikalikan 5. Nah, dibagi dengan 2A. Dibagi 2A berarti jadinya 2 dikali dengan 4,9. Oke, sekarang kita cek dulu persamaannya apakah ada yang perlu dibenahi. Oke, nah ini ya, ternyata di sini ada keanehan nih. Ini kalau kita kurangi yang bagian belakang ini lebih besar dari 49 nih halnya kan. Karena 20 dikali 49. Nah, kita cek kesalahannya ternyata ada di sini nih ya. Kalau kita cek nih. Ini kan 5-nya dipindah ruas ke kiri. Harusnya ini negatif ya. Oke. Kurang teliti tadi memindahkan ruasnya. Jadi ini pindah ke kiri. Jadi negatif 5. Maka ini negatif kena negatif lagi. Jadi positif nih di sini. Nah, dia jadi positif nilainya ya. Maka ini jadi masuk akal. Tidak ada akar yang imajinernya. Oke. Akar imajiner itu dalam akar negatif itu kan imajiner. Ternyata ini kesalahannya ada di negatif 5 tadi. Oke, kita lanjut. Berarti T12 sama dengan minus 7 ya. 7 plus minus akar dari 49 plus ya. Jadi berapa itu? 4 dikali 4,9 dikali 5. Itu 98 ya. 98. Kemudian dibagi dengan 2 kali 4,9 itu 9,8 ya. Tinggal dibalik aja tadi kan. Maka ini jadi 7 plus minus akar dari 98 ditambah 49 itu 147. 147 dibagi dengan 9,8. Oke. Teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi cara mengambil kesimpulannya. Di sini ada dua nilai T yang harus kita pilih. Akar 147 itu kan pasti nilainya lebih gede dari 7, ya enggak? Karena 7 kuadrat aja 49. Maka kalau kita pilih yang negatif, berarti 7 minus lebih gede dari 7, maka jawabannya negatif. Padahal yang kita cari adalah waktu kan? Waktu itu kan tidak ada yang negatif atau tidak mungkin negatif. Maka solusi yang kita ambil, kita cukup ambil salah satu yang paling masuk akal atau yang punya artifisis, yaitu yang positif. Ya, jadi ada plus minus, kita ambil yang positif. Kenapa? Kalau kita ambil yang negatif, nanti nilainya jadi negatif. Karena akar 147 lebih gede dari 7. Maka T-nya kita ambil yang positif. 7 plus akar 147 dibagi 9,8. Oke ya, jadi kita melakukan pembulatan kalau bisa di akhir aja. Sebelum di akhir, hitung dulu apa adanya. Terus setelah ketemu jawaban akhir, baru dicari pembulatannya. Seperti ini, kita carinya lewat 7 plus akar 147 dibagi 9,8. Oke, kalau kita hitung dengan kalkulator, kita akan dapat jawabannya adalah 1,951 ya, dan seterusnya kan. Nah, padahal kita diminta untuk satu angka
belakang koma, maka kita harus melakukan pembulatan di sini. Nah, berapa hasilnya? Berarti T-nya itu sama dengan atau mendekati ya, karena kita pakai pembulatan. Bulatkan berarti. Berarti ini kalau 5-nya ini dibulatkan jadi 10, maka ini naik. Maka jadi 2,0 ya. Jadi 2,0 sekon. Artinya si bola itu nanti akan jatuh di tanah pada waktu atau waktu yang dibutuhkan hingga bola mencapai tanah adalah 2,0 sekon atau detik ya. Jadi karena kita harus menuliskan pakai koma, bukan pakai titik. Oke, itu pembahasan soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang astronom amatir mengamati bahwa suatu planet yang tak dikenal di tata surya memiliki orbit berbentuk elips dengan sumbu semi mayornya 45 kali jejari revolusi bumi. Jika saat pengamatan planet berada di dekat matahari, berapa tahun lagi planet tersebut dapat diamati di posisi yang sama? Oke ya, jadi kita gambarkan dulu elipsnya. Oke, jadi kita sudah gambarkan ya elipsnya seperti ini. Kemudian di sini dibilang bahwa dia memiliki sumbu semi mayor itu 45 kali jejari revolusi bumi. Jadi yang perlu teman-teman tahu yang namanya elips ya. Elips itu merupakan salah satu irisan kerucut ya. Di dalamnya ada lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Elips itu kalau kita gambar ini seperti ini ya, kita gambar maka dia punya dua sumbu ya. Namanya sumbu mayor dan sumbu minor. Nah, untuk sumbu yang panjang ini, oke, saya beri warna yang lebih tebal ya. Sumbu yang panjang ini namanya sumbu mayor. Ya, kalau elipsnya horizontal seperti ini, yang warna merah itu namanya sumbu mayor. Oke, sumbu mayor. Kemudian yang pendek ini, nah, vertikal ini namanya sumbu minor. Nah, sumbu minor seperti itu ya. Kalau lingkaran kan punyanya jari-jari kan. Dari pusat itu ke setiap posisi kalau lingkaran sama, kalau elips berbeda ya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi di sifat-sifat dari elips ya. Nah, di soal diketahui namanya sumbu semi mayor. Sumbu semi mayor itu adalah setengah dari sumbu mayor. Maka kalau kita lihat dari pusat elips ke ujung sini, ini namanya sumbu semi mayor ini. Nah, yang ini semi mayor. Oke, jadi kita pilih semi mayornya ini pusat elipsnya, misalkan satu aja ya, yang ke arah horizontal ke kanan nih, misalkan planetnya ada di sini nih. Kita gambarkan nih planetnya pakai warna biru. Nah, mula-mula planetnya di sini. Yang ini nilainya sama dengan 45 kali, anggap aja R ya. R itu adalah jarak bumi ke matahari ya, karena dia bilang jejari revolusi bumi. Ini R. Kemudian yang diminta adalah berapa tahun lagi planet tersebut dapat diamati di posisi yang sama. Artinya kalau planet ini bergerak, misalkan arah pergerakannya berlawanan jarum jam ya, dia bergerak ke sini, terus kemudian berputar, sampai akhirnya dia kembali ke posisi semula lagi, kembali ke sini. Maka sebenarnya dia bertanya tentang waktu yang dibutuhkan planet untuk satu kali revolusi mengelilingi matahari ya, atau mengelilingi bintangnya. Maka yang kita cari sebenarnya adalah periode kan. Jadi kita cari periode si planet tersebut. Periode planetnya berapa. Oke, jadi ini. Nah, untuk mencari periode planet, kita bisa menggunakan hukum ketiga Kepler. Jadi hukum 3 Kepler ya. Tentunya teman-teman juga sudah sangat familiar dengan persamaannya, yaitu misalkan kita punya dua buah planet atau dua buah benda langit ya terhadap bintangnya. Kalau kita bandingkan misalkan T1 kuadrat ya, misalkan benda pertama itu periodenya T1, benda kedua adalah T2, itu sama dengan R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 3 ya. Jadi T-nya itu kuadrat, R-nya itu pangkat 3. Dengan R itu apa? R itu jaraknya dia ke mataharinya. Nah, oke, untuk pengetahuan teman-teman, kita sebenarnya pakai persamaan ini langsung bisa ya. Tapi coba ya, biar ada tambahan wawasan. Sekarang kita akan cari tahu di mana sih atau bagaimana sih kok bisa dapat persamaan seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau tahu misalkan kayak gini nih. Kita punya si bintangnya, misalkan ini bintangnya matahari di sini ya. Bintang, kemudian ada planet di sini. Ini ada planetnya. Nah, kemudian kita analisis tuh. Misalkan lintasannya seperti ini ya. Anggaplah dia lintasannya lingkaran gitu. Kita menganggap dia lingkaran dulu ya. Jadi ini orbitnya adalah bentuknya lingkaran, orbit lingkaran. Maka jarak antar pusat massa planet dan pusat massa bintangnya kita sebut aja sebagai R, di mana R itu jari-jarinya kan, jari-jari lingkarannya dia.
Maka kalau kita analisis gayanya, si A itu akan mendapat gaya yang arahnya ke pusat lingkaran, yang tentunya sudah kita kenal, yaitu namanya gaya sentripetal. Nah, tetapi di satu pihak, kalau kita punya dua buah benda yang bermassa, maka dia juga akan mengalami gaya gravitasi. Kalau kita punya benda ini M1 dan ada M2 di sini, dia akan mengalami gaya gravitasi yang selalu tarik-menarik. Ya, yang menurut Newton itu besarnya adalah F sama dengan G dikalikan M1 dikalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Maka pada planet dan bintang ini juga mengalami gaya gravitasi. Oke, kita gambar misalkan pakai warna yang lain, warna biru ya. Bintang itu mengalami gaya gravitasi, planet juga mengalami gaya gravitasi, arahnya ke saling gini ya, saling tarik menarik ya. Jadi gaya gravitasi itu selalu tarik menarik. Nah, maka bisa kita lihat di sini. Gaya sentripetal yang bekerja pada planet itu berperan, atau gaya gravitasi yang bekerja pada planet berperan sebagai gaya sentripetalnya. Gaya yang arahnya ke dalam kan? Kan ingat, gaya sentripetal itu sama dengan gaya yang arahnya ke dalam dikurangi gaya yang arahnya keluar ya. Sering saya sebutkan dalam video pembahasan lainnya. Maka FSP-nya ini sama dengan F yang in dikurangi F yang out. In itu maksudnya menuju ke pusat, out itu keluar dari pusat. Nah, maka F sentripetal ini sama dengan F in. F in itu adalah F gravitasi di sini. Dikurang F outnya nggak ada, atau kita sebut aja 0 gitu ya. Gaya sentripetal itu persamaannya M V kuadrat per R. Ya, M V kuadrat per R. Dengan M adalah massa planetnya. Kemudian gaya gravitasi itu G dikali, anggaplah bintangnya punya massa M ya. G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat. Nah, maka M-nya bisa kita coret seperti ini. Oke, kemudian R-nya bisa kita coret 1. Habis ya, kita tinggal punya V kuadrat, itu sama dengan GM per R. GM per R. Nah, ingat tadi di pembahasan soal yang nomor 1 ya, kalau tidak salah, di pembahasan soal nomor 1, oke ini, oh maaf, nomor 2. Atau nomor berapa tadi ya, yang ada hubungan antara V dengan R. Coba kita cek dulu sejenak. Nah, ini nih. Ya, kita punya hubungan antara V dan omega dan R ini. V sama dengan omega R. Kita gantikan di sini. V-nya supaya mendapatkan periode kita gantikan pakai relasi V itu sama dengan omega kali R ya. Maka V kuadrat itu berarti omega kuadrat dikali R kuadrat sama dengan GM per R ini. Atau omega kuadrat sama dengan GM per R pangkat 3 ya. R-nya turun ke bawah. Oke, teman-teman tahu nilai omega, kecepatan sudut atau kelajuan sudut kan 2pi dibagi dengan periode T. Ya kan? Maka kita bisa ganti nih, omeganya diganti 2pi per T. Maka jadi 4pi kuadrat per T kuadrat. Karena kita kuadratkan semuanya. 2pi dikuadratkan jadi 4pi kuadrat. T dikuadratkan jadi T kuadrat. Sama dengan GM per R pangkat 3. Oke, final step ya. Buat T kuadrat, kita kalikan silang, maka kita punya ini T kuadrat sama dengan, ya kalau kita buat T kuadrat, maka akan jadi 4pi kuadrat per GM dikalikan R pangkat 3. Oke, ini persamaan yang akan kita jadikan acuan ya. Perhatikan di sini. Nilai dari 4pi kuadrat per GM itu kan konstan karena massa planetnya konstan, percepatan gravitasi bukan ya, konstanta gravitasi di sini G-nya itu konstan, nilai G itu yang nilainya 6,67 ya kali 10 pangkat min 11. Konstan juga, pi konstan, massa planet konstan, maka kita ambil kesimpulan bahwa T kuadrat itu sama dengan konstanta dikali R pangkat 3. Atau bisa kita katakan bahwa nilai T kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3. Nah, ini hasil kesimpulannya. T kuadratnya sebanding dengan R pangkat 3. Makanya jadi persamaan kayak gini. Kok bisa kayak gini? Ya karena T1 kuadrat sebanding dengan R1 pangkat 3. T2 kuadrat juga sebanding dengan R2 pangkat 3. Maka kalau kita bandingkan ya boleh aja kayak gini kan. Maka kita punya persamaan ini. Nah, tinggal kita masukkan aja ya ke data-data atau angka numerik yang ada di soal. Kita tahu bahwa si planet itu punya sumbu mayor 45 kali jari revolusi bumi. Oke, analisis kita tadi adalah
orbitnya bentuknya lingkaran. Kalau bentuknya lingkaran, maka R di sini adalah jari-jari orbit. Ya, jadi R-nya di sini jari-jari orbitnya. Jari-jari orbit. Padahal dalam kasus yang nyata itu ternyata orbitnya si planet itu nggak lingkaran, tetapi bentuknya elips. Maka jari-jari orbit ini kalau dia bentuknya elips, kita bisa ganti R-nya ini menjadi sumbu semi mayornya ya. Ini diganti sumbu semi mayor. Oke, kita tinggal gantikan aja. Maka R-nya di sini bisa berarti jari-jari orbit atau bisa menggunakan sumbu semi mayor. Kalau orbitnya adalah elips ya, bukan lingkaran. Kita masukin aja di sini. Maka karena perbandingan kita bumi dan planet, maka kita masukkan T1-nya kita ganti T bumi misalkan. T bumi kuadrat per T planet kuadrat sama dengan R bumi pangkat 3 per R planet pangkat 3. T bumi adalah periode revolusi bumi mengelilingi matahari. Berapa? 1 tahun pasti. Ini berarti 1 pangkat 2 per, ini satuannya tahun ya nanti. Ini perhatikan, ini satuannya tahun. Karena periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun atau 365 hari. Kemudian periode planetnya kita cari. Kemudian jari-jari buminya kita, ini bukan jari-jari bumi, tapi jarak bumi ke matahari atau ke bintangnya. Maka ini kita misalkan aja R pangkat 3. Maka R planetnya adalah 45R. Kita pangkatin 3. Nah, seperti ini. Oke, maka R pangkat 3-nya bisa kita coret ya. Kita sederhanain yang ruas kanan dulu. Jadi ini R pangkat 3 per 45 pangkat 3. Kemudian R pangkat 3. Maka R pangkat 3-nya bisa kita coret. Kemudian kita kalikan silang. Berarti 45 pangkat 3 sama dengan T planet kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita akar ya. Jadi saya berikan triknya supaya tidak mengakar terlalu banyak. Kita tulis gini nih. 45 pangkat 3 kan 45 kuadrat dikali 45. Sama dengan TP kuadrat. Maka kalau kita mau TP atau T planetnya, berarti kan akar dari 45 kuadrat dikali 45 kan. Nah, akar dari 45 kuadrat nggak perlu kita hitung, yaitu 45. Akar 45, kita tulis saja akar 45. Atau boleh dibuat ya, akar 45 itu berapa? Akar 45 itu kan ini 9 kali 5 ya. Akar 9 itu 3. Keluar akar 9-nya keluar dari akar jadi 3. Yang di dalam 5. Sama dengan TP. Oke, ini sudah selesai kan? 45 kali 3 itu adalah 135 akar 5. Sama dengan T planet. Nah, tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Kita dapatkan nilai T planetnya sama dengan 301,869 ya. Kalau dihitung kalkulator saya bunyinya kayak gini ya, munculnya 301,869 tahun kan, satuannya karena dia tahun. Oke, jadi nanti teman-teman bisa cek lagi untuk hitungan kalkulatornya ya. Nah, karena kita minta satu angka di belakang koma, maka T planetnya adalah 301, ini naik 1 karena belakangnya angka 6, pasti depannya selalu naik 301,9 tahun ya. Jadi untuk meminimalisir beda angka desimal di belakang koma, maka lakukan pembulatan di bagian akhir saja. Oke ya. Kita sudah mengerjakan 3 soal untuk OSNK tahun 2022 ya, soal fisika SMA. Oke, di video yang pertama ini kita bahas 3 nomor ini dulu. Semoga 3 nomor ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya untuk seri pembahasan soal OSNK tahun 2022 bidang fisika. Untuk link-link soal yang lainnya nanti saya sertakan di deskripsi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bisa menjadikan wawasan bagi teman-teman. Bagi yang sudah mengerjakan, jangan overthinking kalau misalkan ada perbedaan. Kalau misalkan dalam video ini ada kesalahan, silakan teman-teman koreksi dan berikan kritik di komentar ya. Kalau suka boleh di like, kalau nggak suka silahkan di dislike saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.